kamu. Berarti sebelum Muhammad itu sudah ada puasa. Hanya mungkin waktunya yang mungkin berbeda, tapi sudah ada kewajiban berpuasa. Wa'alakum tatakun, supaya siapa yang berpuasa itu nantinya menjadi orang yang muttaqin. Jadi julukan muttaqin itu sesuatu pengakuan kualitas ibadah kula menjenengan karo Gusti Allah jenenge muttaqin. Artinya berarti siapa yang berpuasa dengan benar, harapannya telah menjadi orang yang muttaqin, garis miring penghuni surga. Karena ada ayat yang mengatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Surga yang luasnya kalau disebutkan dalam Al-Quran 'arduha as-samawati wal ardu, surga itu luasnya sepadan dengan bumi dan langit yang dihamparkan. Padahal bumi seberapa luasnya kita nggak tahu. Mungkin kapal kami ada lapis 7 seberapa luasnya kita nggak tahu. Tapi disebut dengan Quran al-luas sama waktu luas surga itu menyamai bumi langit yang dihamparkan. Itu untuk siapa? Diperuntukkan orang yang muttaqin. Ternyata Allah ingin membentuk orang muttaqin itu lewat puasa. Maka Bapak Ibu puasa ini perlu kita pelajari, kita renungkan seperti apa seharusnya. Pertama, bahwa puasa itu harus dimulai dari sebuah niat. Ini berbahaya sekali bagi kita umat Islam. Bahwa pulau pribadi, pulau pribadi itu nih betul tareh niat lali. Jadi daerah tareh niat terkere lali. Berdoa bareng tareh mesti Allah menawa itu soal berdiri anak dari fardhi sehari Ramadan. Gua sering atau banyak kegiatan begitu. Terus sahur, ya sahur pagi, sahur makan. Tapi pagi jam 9 dan berapa kayaknya iya tadi malam saya belum lihat, berarti puasanya gagal. Tapi tetap harus bersifat berperilaku seperti orang yang puasa walaupun sedang tidak berpuasa. Nah, maka dari itu kepada Bapak Ibu monggo tareh kadang-kadang umat Islam ini anak-anak kaya bagaimana gitu ya, tanggal siji kan tanggal 10 gitu sih masih ramai masjid ini. Tapi kadang-kadang kalau udah tanggal 20 ke atas itu mungkin sudah mulai berkurang, bahkan tanggal 6 saja sudah pada berkurang. Pulau khawatir kalau puasa kita tidak sukses karena tidak niat. Walaupun niat itu mestinya sangat sederhana dan sangat mudah, tapi kesempatan kemauan berniat sendiri kadang-kadang kita tersadar lupa. Maka yang paling aman Bapak Ibu setiap malam ikut tarawih, itu paling aman. Jadi makanya bahan tarawih insyaallah diobori bareng-bareng. Nawaitu shaumal ghadin dari fardhi syahri Ramadan dari sanati fardhu lillahi ta'ala. Namun demikian ada pendapat ini fikih itu memang dengan pendapat para ulama yang berpendapat bahwa niat puasa itu sakit didahulukan, artinya tanggal 1 niat untuk 1 bulan itu ada yang membolehkan. Tapi kan kita kadang-kadang juga nggak berniat seperti itu.
Nah untuk ngawinani barangkali kita terjadi lupa, lebih baik umpama nanti malam niat-niat yang poso, saiki nganti akan sukses. Selawat artinya sampai Ramadan selesai. Perlu diucapkan, ngawinani nek mbok menawa wae dhewe leniat sok lali. Jenenge menungso gampang. Apalagi yang punya pelajaran niat itu cukup di batin, nah itu semakin sangat mudah lupa. Nek sing isi sunat diucapkan saja masih memungkinkan. Aku mau mengucapkan gitu. Maka Bapak Ibu, lah kapan niatnya puasa? Niat puasa itu yang penting sudah masuk waktu malam. Waktu malam sebelum subuh. Sebelum waktu subuh, berarti begitu terbit tenggelam matahari, maghrib masuk waktunya, sudah diperkenankan niat berpuasa. Nawaitu shoma ghadin, sesuk aku harap poso krana Gusti Allah di bulan suci Ramadan. Itu pertama. Kemudian mulainya puasa dari jam berapa? Nah ini juga kita ini karena ya di alam informasi, di alam teknologi, oke sing ini kapan mulai poso nek wis imsak gitu. Nanti kalau udah imsak mulai puasa. Kebetulan kita ada media imsak itu. Kalau nggak ada media imsak, mau buatin ruang radio, buatin ruang televisi, isi imsak burung ya. Kan kita juga nggak tahu. Oh ada media yang lain lewat jam. Nah biar jamnya mati, menjadi sulit. Maka rumus yang paling benar mulai berpuasa itu dikaitkan dengan sholat subuh. Maka kalau sudah masuk waktunya sholat subuh, berarti masuklah waktunya puasa. Mulai berpuasa. Jadi mulai berpuasa itu dimulai sejak waktunya subuh. Kalau dalam bahasa fikih nek wis metu fajar shadiq. Jadi pagi-pagi itu di sebelah timur sana ada dua cahaya yang berbeda warnanya. Yang agak malam itu ada fajar kadzib. Fajar kadzib itu warnanya kayak putih-putihan gitu. Tapi nanti kalau sudah fajar shadiq itu sudah mulai nampak cahaya matahari, jadi agak kuning-kuning begitu. Nah fajar shadiq sudah. Nah bagaimana bapak-bapak kalau pulau menjenengan sudah sahur, sedang sahur, tahu-tahu mendengar suara radio atau televisi bilang imsak. Berapa Pak kira-kira? Diteruskan apa mandek? Terus Pak. Justru ulama sebagian mengatakan kalau imsak itu waktu sunat untuk bersahur. Hadisnya itu sahur itu diakhirkan. Nah kalau sebagian ulama mengatakan kalau udah imsak itu udah makruh. Itu ulama yang punya prinsip kehati-hatian, tidak kebablasan begitu. Nah kalau bapak-bapak kemudian yang suka ada yang juga merokok dan seterusnya ya kayak enak-enak akhirnya bunga ya mogok jadi perhitungan sendiri. Tapi intinya imsak itu masih ada waktu kurang lebih 10 menit untuk bersantap sahur. Tapi mohon maaf banyak ulama berpendapat dan ada yang berpendapat salah satunya kalau sudah imsak itu makruh. Itu makruh. Tapi tidak sedikit yang mengatakan justru sunat di saat sudah imsak. Karena memang hadisnya akhirkan sahurmu. Jadi akhir nek buka kue kesusu nek sahur monggo sithik ya ini apa menghargai dan menghormati manusia termasuk keluarganya yang masih bersifat sababiyah. Jadi sababiyah itu ono sebabnya. Ya kuat kuat kira begitu.
Kita ini kelar-kelar ya, sampai kayak poli juga nggak semangat, sepak bola juga lelah. Tetapi kalau kenyang biasanya semangat. Jadi kalau sabar, maka disuruh sahur dipepetkan mundur, nenek buka dipepetkan maju. Ini nggak cuma maju banget, kalau belum mancing ya jangan. Tapi intinya sekarang mulainya puasa kapan? Mulai berpuasa, menahan hawa nafsu dan seterusnya itu setelah manjing subuh, itu yang paling gampang. Tapi kalau aturan fikih mengatakan setelah fajar sotik keluar. Nah, mendung misalnya atau fajar sotik itu, ya kita berasumsi husnudon saja dengan perputaran jam itu istiqomah. Maka bapak-bapak walaupun cuma jam, kalau bisa ini selalu dikontrol, di-upgrade data, kira-kira supaya tepat terus, jangan sampai 1 menit pun itu berbahaya. Kalau maju 1 menit saja kan batal bahasanya, ya. Apalagi maju 5 menit, aja gue jangan. Kalau memang mau pakai pertimbangan jam, maka di sini harus aja jam yang apa ya? Yang kualitasnya dapat dipertanggungjawabkan. Mudah-mudahan kalau yang dilayakan di televisi mudah-mudahan diupgrade terus. Tidak ada kesalahan-kesalahan. Kemudian puasa kita ini bapak-bapak dengan puasa di daerah lain berbeda, mulainya juga berbeda. Semakin ke barat, semakin nanti. Semakin ke timur, semakin sudah berpuasa. Kalau jaringan puasa dari Jawa, puasa, maka kemudian ke timur itu tidak berubah. Karena matahari semakin kita ke timur semakin cepat hilang. Beda 4 jam, nanti bisa puasanya kalau dihitung jam. Memang pedomannya adalah matahari. Jadi Bapak Ibu di orang poso mulainya sebagai aturan fikih yang baku adalah mentuning fajar sotik. Ini orang tua sing ngerti fajar, orang tua sing ngerti jam, bebek paling yang bulan jam pulau. Pokoknya kowe ini mulai poso nek lomo wis mlebu ngeleng. Kalau apa ini kelewatan sudah masuk itu berarti sudah siang gitu, terus mulai poso. Pokoknya tua-tua itu pokoknya nyuruh itu wis ketok berarti wis awal. Ya ini yang prediksi apakah itu salah, saya tidak bisa menyatakan pada saatnya, pada zamannya mungkin itu tepat. Tapi kalau sekarang di era teknologi seperti ini, ya mau nggak mau kita harus memanfaatkan teknologi yang ada, ya harus buka internet atau apa biar pasti jam berapa secara nasional di situ pasti ada jamnya, insya Allah diupdate terus. Jadi Bapak Ibu, begitu mulai waktunya puasa, maka semua yang dilarang dilakukan pada saat puasa mulai berlaku. Dan berhentinya ya nanti kalau sudah selesai. Jadi kemudian kita berbuat apa saat kita sedang berpuasa? Yang pertama menjalankan kewajiban sebagai umat Islam yang ibadah apa yang wajib. Yang kedua, di siang hari tidak boleh ada sesuatu yang masuk ke tubuh kita. Di siang hari tidak boleh memasukkan sesuatu ke tubuh kita. Lewat mana saja? Kalau dulu zaman Rasul tidak disebutkan lewat mana saja, tapi lewat lubang 9, lewat mata, lewat mulut, lewat telinga, lewat mulut, mungkin lewat kelamin kita masuk batal. Tapi sekarang eranya teknologi luar biasa. Bagaimana Pak kalau di infus batal nggak puasanya? Batal. Saya kira di infus batal nek sore.
Sami. Nah, ini juga pendapat. Ini kan Bapak bilang Sami bisa batal. Tapi ada yang lain pendapat yang disuntik dan batal ada ini. Nah, kok ada anak isinya tidak melewati 9 lubang. Nah, saya pernah berdebat dengan guru saya dulu. Saya tanya, nah sekarang kalau diimpus, Pak, itu kan juga nggak ada lubang. Dia jawab berbelit. Kalau diimpus logikanya orang sudah tidak kuat paksa. Ya kata-kata batal enggak gitu. Tapi dia nggak boleh mengatakan batal. Padahal faktanya dia masih batal. Sekarang banyak loh dokter dan ahli tenaga medis yang memanfaatkan infus sebagai obat tolak. Aku selalu capek makan kaya harus infus. Berarti ini bagi saya berarti memasukkan sesuatu ke dalam tubuh. Itu adalah batal. Jadi kalau disebut kan sedikit. Nah, sekarang kalau makan katanya, nek makan spirit batal tidak apa? Batal kan? Nek makan sang posisi, ya batal pasti kan? Ya batal walaupun sedikit. Maka yang berdialek disotek cuma sedikit ya, menurut saya tidak masuk kategori. Menurut saya itu batal. Jadi Bapak Ibu, selama kita berpuasa tidak boleh memasukkan sesuatu ke dalam tubuh. Kalau berpuasa yang masuk maka batal. Kalau batal besok nilai aku diganti. Nilai kesempatan diganti. Nilai kesempatan nanti diganti. Tapi neso Bapak Ibu, puasa ini neso nanti batal. Mergo sinajan esok dijoli, ijole niku rasa dan kualitasnya karo sing dijoli. Poso Ramadan niku nek cara dihitung emas gitu 24 karat. Tapi nek di luar Ramadan nek dihitung emas itu sekarang Pak. Jadi tidak sebanding. Nek jumlahnya pun ada segram, tetapi nilainya berbeda karena di bulan Ramadan dan di luar Ramadan. Maka Bapak Ibu, nek iso nanti batal poso secara syariat atau nanti batal. Ada yang membatalkan puasa tapi hukumannya luar biasa, yaitu hubungan intim. Yang disebut para ulama suami istri. Padahal orang kalau bujurnya itu dari batal. Dan orang ini kalau bujurnya kalau semuanya kalau ada persetujuan maka batal puasanya. Lama ganti sehari diganti dengan 60 hari di luar Ramadan itu pun harus berturut-turut puasanya. Ini mau beda nomor serasa dan nggak bisa karena mereka ada datang bulan nggak bisa. Maka hindari adalah monggo kalau siap nggak boleh, kalau malam boleh kalau malam silakan. Jadi kayak malam juga kosong nek awal gitu. Tapi ada Bapak Ibu lagi yang tidak membatalkan puasa tapi membatalkan pahala puasa. Jadi nek puasa iso jangan batal ganjaran hari omongi biasane ilangi ganjaran wong puasa mergo sok do ngrenungi tanggane. Kesehatan mboten Bu? Kesehatan saya dari hari itu. Arep bodoh duit terus apa bab brojo terus sisi merembet akeh sebelum apa terus merembet dulu lah yo kayak barang apa gerene kita gane iki nepo suara batal ganjarane ilang astagfirullah. Itu sepanjang hari monggo. Jadi yang membatalkan puasa antara itu. Kemudian Bapak Ibu, leposo tekan kapan? Leposo tekan sore. Batese nek serenge kene wis angslup. Nah niki nek mendung iki nek piye kan gitu Pak. Nek mendung piye? Bisa ora ya kok wis teko. Ya itu adalah mikir. Maka kemudian berkembang teknologi yang kita manfaatkan. Kebiasaannya matahari itu tenggelam pada jam berapa. Nah, kalau sudah ada kepastian seperti itu, sudah
menjadi standar, bahkan mungkin internasional, mengatakan bahwa di Indonesia, di daerah Kudarat, matahari terbenamnya jam 17:50. Ya itu kira-kira seperti itu. Nek wong tuwa beben Andre lowo kalau udah keluar berarti sudah mulai malam berbuka. Nek wong beben Pak. Gua nanti dibilang kayak si basi-basi. Mulai kalau hidup tuh saja duduk itu mesti pas sekiranya angsluk gitu katanya begitu. Nenek cari ini lama ya. Banyak ini usaha selama spring ya. Dan itu udah gak kelihatan lagi kalau dulu itu ada. Kemudian apa yang mesti dilakukan setelah waktunya berbuka puasa? Bapak Ibu betul kena jumowo, betul kena semangkean, betul kena pribun. Nek wis manjing waktu dibuka harus segera dibatalkan, sesegera mungkin dibatalkan. Minumlah air hangat yang manis atau makan yang manis. Nek tadi Nabi tahu buku nganggo kurma. Silakan kurma saja yang penting kurma. Supaya apa? Katanya kalau manis yang pertama masuk itu nutrisi yang akan membantu kesehatan itu sangat cepat untuk sangat baik. Dicoba saja. Karena itu Rasul yang berpendapat insya itu tidak salah. Walaupun ada satu dua orang yang kalau makan manis itu mesti punya, tapi tidak semua standar umum insya Allah tidak. Jadi apa yang kita buka dengan hal yang manis, khususnya kalau ada yang kurma. Dan itu Bapak Ibu sekali lagi menyegerakan berbuka itu pun berpahala. Ojo ditunda-tunda berbuka. Tetapi saat berbuka tidak boleh berlebihan. Wong Indonesia itu harus berbuka Masya Allah. Bisa makan itu penuh dengan bervariasi. Ada minuman, ada macam-macam makan banyak banget. Akhirnya dia kelelahan makan. Lek maghrib prakusuk pulang mulai berkeluarga. Terus akhirnya baru maghrib keluar bengi. Terus bayar tarawih orang melu tarawih kan kehilangan. Nek iso Pak ngiseni weteng niku rumusé Kanjeng Nabi, weteng iki iso hidup telu. Sing saprotelon barang-barang sing ana wujud yo tahu yo sego, yo gedang, yo gorengan, ya apa itu saprotelon. Sing saprotelon isen ana banyu. Sing saprotelon isen ana angin. Penak. Tapi nek komplit penuh disari barang wis banyu mlebu gumo angkat sesek wis tak malah. Maka silakan Rasul ngendika hidup telu niki saprotelon barang-barang apa saja sing saprotelon banyu saprotelon angin. Insyaallah perutnya nyaman, ibadahnya pun juga nyaman insya Allah. Allahumma. Nah, Bapak Ibu ada yang boleh orang yang berpuasa itu puasanya dibatalkan karena sesuatu. Belum tentu bukan ini dibatalkan karena sesuatu. Siji mergo loro. Kalau Bapak Ibu sakit, mohon maaf sakitnya sakit parah gitu, betul sakit-sakitan. Kalau setiap sakit kemudian pedot nanti sebulan habis gak puasa. Loro itu ya bos iki ora sudo. Terus orang kuping pedot pilek pedot kan jadi gak puasa nanti Pak. Saya punya ayah almarhum, puasa itu gak mau putus betul. Gak mau putus betul. Tapi suatu ketika beliau sakit gak sadar, dibawa oleh putra-putranya ke rumah sakit waktu zuhur, kemudian dimana langsung dibus karena beliau puasa terus Pak, setelah usia 65 tahun sampai meninggal puasa nggak pernah lepas sampai beliau segitu 22 tahun puasa kecuali hari tasrik.
Setelah diinput, kemudian lama berjam-jam, asar itu siuman. Sadar, saya ini infus sakit. Kok diinfus langsung minta dipanggil dokter, tolong infus saya dilepas, saya puasa. Saya puasa, tolong dilepas. Kalau mau diinfus nanti setelah maghrib. Luar biasa. Jadi beliau betul-betul komit dengan puasa. Kalau mau putus puasa walaupun sampai sakit seperti itu. Karena yang memutus puasa itu hanya dibolehkan mereka yang terpaksa tidak sanggup. Dan kalau diteruskan meninggal, kira-kira seperti itu. Kalau cuma sekedar masalah ini pegel-pegel terus puasa, itu di luar rumah puasa jadi habis nanti puasa. Kalau bisa justru ditepis semua sakit insya Allah sembuh dengan puasa. Rasul bilang sumu tasiru nek pegel puasa sehat. Sumu tasiru nek pegel puasa sehat. Maka rumus itu dipakai oleh dokter setiap akan ada operasi yang operasi disuruh puasa dulu. Ternyata puasa bagus sekali menurut kesehatan. Kemudian Bapak Ibu ada juga boleh tidak berpuasa karena bepergian. Ini perlu dipelajari lagi. Kalau Imam Syafi'i, Imam Ghazali dan seterusnya berpendapat bahwa yang boleh tidak berpuasa karena bepergian itu pergi jauh, jauhnya kurang lebih 80 kilo. Kurang lebih 80 kilo. Zaman Imam Syafi'i dulu mobil, belum ada sepeda motor belum, masih onta. Jadi logikanya naik motor 20 kilo, numpak motor lewat padang pasir, sudah kelelahan, sudah kehausan, sehingga wajar kalau dia tidak berpuasa. Dan saat ini saya pergi 8 kilo lebih dari sini sampai Jakarta, cuma 1 jam. Di dalam AC, di dalam ruangan yang nyaman. Kira-kira buat apa? Buat ekor itu doang farman mungkin mengekor aku mah. Kalau kuat kenapa tidak? Oh joget landasan jarak jauh, terus rampos eman. Dari sini pergi ke Aceh, paling 2 jam. Naik pesawat. Luar biasa, nyaman, dingin, tidak ada kehausan. Dan jauh, naik pulau, ojo nanti dot eman. Walaupun mungkin aturan bagi dari para imam terdahulu katakan SAB Sabon oleh, tapi Pak nek menurut Pro juga walaupun tidak sejauh itu, jenengan tidak nek Wonosari, jenengan adalah nyunggi kambing sabakor, tidak pelaku tenang, enggak berderek-derek. Dulu kalau Pak urung 20 bahkan mungkin baru 2 kilo belum ada. Ini kalau dimulai kandungan kambingnya sama tidak kuat. Faedah untuk ibu nek kuat itu dalam negara. Nek bebek memang jarak itu menjadi berat. Tapi sekarang nek kurangnya adalah karena berat dan tidaknya kemampuan untuk menjalankan ibadah itu. Bila Bapak Ibu maksud nek ra kebakso ora sah madhep. Mergo medhot poso iku eman-eman kok sebabé poso Ramadan iku kualitasé luwih apik tinimbang poso di luar Ramadan. Itu jelas sekali. Karena puasa di Ramadan itu cobi mau musolimi ibadatun wong sing puasa Ramadan iki wong sing puasa Ramadan kok dilaku di waktu siang direken ibadah wasud dulu tasbihun diamnya saja dikategorikan orang yang membaca tasbih wa du'a mustajabun dungane diijabahi wa dabu mamkurut dosone di ngapura wa amaluhu wa amatun amal ibadah pahalanya dilipat ganda. Kualitasnya tidak
Sinajan boleh memutus puasa, akhirnya konteks itu ulur kami ini semua putusan jadi tidak berjalan. Oke lho, padahal ini ngambil sultan poso 5 dino, nyaur biasanya wis mepet arep poso nyaur oke ini. Menandai bahwa nyaur sultan poso itu tidak berat karena itu yang kemudian Bapak Ibu yang hormati, kita lanjutkan puasa ini juga dijanjikan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-jannatu mustaqatul arba'atin namarin. Surga sangat merindukan orang yang melakukan 4 hal di bulan puasa. Salah satunya shaimina Ramadan. Wong sing puasa Ramadan. Jadi Bapak Ibu dimaksudkan alasan apapun nek iso poso ki aja nganti padha. Aja nganti putus. Boleh putus kalau terpaksa. Yang terpaksa itu banyak masalahnya. Tetapi ada ibu-ibu khusus yang sebenarnya kuat puasa, tetapi oleh Allah, oleh Rasulullah dikasih aturan tidak boleh berpuasa, yaitu saat datang bulan. Silakan Bapak Ibu ya harus ditompok dengan teguh itu kalau sedang ya udah nggak usah puasa, tetapi jangan sampai menjadi tidak ada kepala puasa. Bagaimana caranya? Bisa yang tidak puasa itu bisa dapat pahala seperti orang yang berpuasa dengan catatan orang seperti kecoba menjenengan piyambak harus Allah. Artinya apa? Pas rasa ngomong-ngomongke. Kadang-kadang itu gimana? Ini tak ibadahnya Allah kosong. Nah itu kehilangan peluang pahala besar. Harusnya nggak begitu, nggak usah. Nek perlu ojo nanti bahkan anaknya pun nek iso ojo nanti ibu kosong. Dan kemudian itu saya sebagai anak-anak itu kan ibu juga nggak puasa. Tadi saya lihat makan di dapur. Ini nek pas datang bulan, ibu juga harus berperilaku seperti yang sedang berpuasa. Malam ikut sahur tidak apa-apa. Kalau terpaksa siang harus dibatalkan, silakan dibatalkan dengan cara yang aman bahaya. Tidak ada yang mengetahui. Itu bisa berpahala seperti yang sedang dijalankan puasa. Lebih dari apa yang dijanjikan oleh Allah terhadap mereka yang sedang datang bulan kok tetap berpuasa, berarti dia punya peluang untuk mendapatkan pahala yang lebih dari itu semua. Bapak Ibu yang kami hormati, maka saya pesan sekali lagi kepada Bapak Ibu semua yang hadir, anak-anakku, adik-adik semua, abot kaya ngopo nek poso ojo nganti batal. Ojo nganti batal. Intine poso kudu dilakoni lan ojo rumangsa mergo poso dadi ora sehat. Insyaallah dengan puasa semakin sehat jasmani dan rohani kula panjenengan sedaya insyaallah. Kemudian di dalam Al-Qur'an juga disebut puasa itu ada dalam hadis Rasulullah Muhammad, puasa itu ada 2 kebahagiaan yang dijanjikan oleh Allah. Kebahagiaan yang dijanjikan oleh Allah, 1 bahagia dikala kita sedang berbuka, 2 bahagia besok saat ketemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sekali lagi Bapak Ibu, puasa ini harus kita jadikan sebagai mediasi rohani kepentingan piyambak, sehingga kepentingan piyambak menjadi orang yang dikasih oleh Allah, disayangi oleh Rasulullah, besok bisa bersama-sama di hadapan Allah, di samping Allah, di sisi Allah. Syukur kita dapatkan di surga Allah. Allahumma amin. Karena Allah surga sangat merindukan orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Bapak Ibu mohon maaf barangkali saya tidak sampai di sini dengan pengajian karena jauh saya di rumah, saya ditunggu istri dan anak-anak di rumah untuk kita berbuka bersama. Karena
siapa untuk memimpin memandu doa dan sebagainya. Insya Allah nanti 9 menit lagi kita sudah berbuka puasa atau berapa menit lagi. Menurut saya tinggal 7 menit lagi. Tapi kalau menurut siapa itu masih 10 menit dan saya tidak tahu ya seperti mana ya. Saya mohon maaf, mohon izin. Mudah-mudahan kita semua bisa mempertahankan puasa dari awal sampai akhir. Amin. Dan tidak usah mempermasalahkan kapan kita berlebaran atau kapan kita bodoh. Biasanya sisa terbodoh malah sisa kosong. Jadi kita kosong mah bodoh kapan bodoh pada yang kosong. Apalagi kita kosong sesasi sebulan kita berpuasa. Mudah-mudahan puasa kita 30 hari lebih menguntungkan secara rohani. Maka dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma asyhadu wa syahadatu wa la ilaha Allahumma barik lana fika wa jabbana wa qina Campur. Ya, monggo. Ya.